Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dengan limpahan rahmatnya, ya, kita masih bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, ya, walaupun dalam media pembelajaran jarak jauh. Ya, ini pun nikmat, ya, yang besar yang harus kita syukuri, ya, dengan cara apa? Ya, dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ya, jangan disia-siakan nikmat ini. Baik, ya, insyaallah, ya, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas bab ketiga, ya, bahasa Indonesia, ya, tentang apa? Ya, tentang peristiwa dalam teks non fiksi. Ya, nah, sebelum itu, ya, kita harus mengetahui dulu, ya, apa itu peristiwa. Ya, peristiwa, ya, memiliki beberapa arti, ya. Nah, di antaranya yang pertama, ya, peristiwa itu adalah, ya, suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Ya, kemudian yang kedua, ya, peristiwa itu adalah, ya, kejadian yang luar biasa, ya, yang menarik perhatian, ya, menarik perhatian pembacanya, ya, atau yang melihat, ya, atau yang mendengar, ya. Jadi intinya, ya, peristiwa itu, ya, kejadian yang benar-benar terjadi, ya, atau, ya, kejadian yang luar biasa. Nah, kali ini, ya, kita akan belajar, ya, bagaimana mencari peristiwa, ya, dalam teks non fiksi, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini, ya, ini ringkasan, ya, cara, ya, mencari peristiwa dalam teks non fiksi. Ya, ada banyak, ya, sebetulnya, ya. Ini saya ambil 3, ya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa dengan mudah, ya, mencari peristiwa dalam teks non fiksi, ya. Nah, yang pertama, ya, tentu, ya, baca teksnya secara keseluruhan. Ya, untuk mencari peristiwa dalam teks non fiksi, ya, kita harus mau membaca. Ya, baca dulu teksnya secara menyeluruh, ya. Nah, kemudian cara yang kedua, ya, sambil kamu membaca, ya, ya, kamu tandai hal-hal pentingnya, ya. Hal penting di sini, ya, adalah kata kuncinya, ya. Kamu tandai itu kata kunci yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, ya. Seperti apa? Ya, waktunya, ya, kamu cari nih mana yang berkaitan dengan waktu, ya. Kemudian tempat, ya, kamu juga tanda itu, ya, mana yang termasuk tempat, ya. Kemudian nama orang, ya, tokohnya, ya, kamu juga cari tuh, ya, mana yang termasuk tokoh, ya. Nah, nama orang di sini atau tokoh di sini, ya, itu bukan berarti hanya seseorang saja, ya, tapi bisa, ya, mencakup lebih dari satu orang, ya, jamak. Ya, misalnya apa, siswa-siswi kelas 5D misalnya, ya, atau misalnya warga kampung pisang. Nah, itu, ya, itu kan bukan satu orang, tapi banyak. Nah, tapi, ya, itu termasuk tokoh, ya, tokoh, ya, dalam peristiwa, ya. Kemudian, ya, kamu juga bisa mencari, ya, menandai, ya, mana yang termasuk sebab, ya, kamu cari, ya, kemudian mana yang termasuk akibat, ya, itu pun bisa kamu tandai. Ya, itu, ya, cara yang kedua, cari kata kuncinya, kemudian tandai. Nah, kemudian, ya, cara yang ketiga, ya, ini sudah sering kita lakukan, ya, ketika di kelas, ya, yaitu apa? Membuat pertanyaan, ya, dengan cara membuat pertanyaan. Ya, kita berpegang pada 5W1H. Ya, nah, untuk mencari peristiwa dalam teks non fiksi, ya, kita pun bisa tuh membuat pertanyaan dari 5W1H. Ya, misalnya, ya, apa yang terjadi? Ya, kita buat dulu pertanyaannya, apa yang terjadi? Lalu kita cari di dalam teksnya, apa sih yang terjadi? Ya, kemudian siapa yang terlibat? Ya, nah, kita tulis soalnya, kemudian kita cari siapa yang terlibat di peristiwa tersebut.
ya, kapan, di mana, ya, kemudian mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi. Ya, kita bisa buat dulu soalnya, ya, kemudian kita cari ya jawabannya. Ya, nah itu ya cara ya, mencari peristiwa dalam teks non fiksi. Ya, jadi secara umum ya insya Allah mudah ya baca teksnya secara keseluruhan. Ya, kemudian tandai, ya, cari kata kuncinya yang berkaitan dengan peristiwa. Ya, kemudian kita juga bisa dengan cara membuat pertanyaan. Ya, baik. Nah, ini ada contoh ya, ini ada contoh teks ya. Ini Ustadz ambil dari modul Bahasa Indonesia ya halaman 132 ya. Kamu juga nanti bisa sambil buka modulnya ya, bisa sambil baca ya. Khawatir di video itu khawatir kurang terbaca ya. Baik. Nah, dari teks ini ya bisakah kamu ya mencari ya peristiwa ya yang terjadi dalam teks ini. Ya, ini Ustaz ambil contoh ya. Peristiwa yang terjadi dalam teks ini ya, di antaranya yang pertama ya, warga Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Nah, ini termasuk peristiwa ya. Kita bisa tuh buat pertanyaan, apa sih yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya warga Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Nah, itu ya salah satu peristiwa yang kita dapati dari teks tersebut. Ya, banyak sesungguhnya. Ya, jika kita membaca hingga akhir, ya banyak peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Ya, nah, saya hanya mencontohkan satu saja. Ya, silakan kalian mencari sendiri ya peristiwa-peristiwanya ya dengan beberapa cara yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini ada dua paragraf ya. Nah, silakan kalian baca sendiri ya, silakan cari sendiri. Nah, itu ya penjelasan dari Ustadz ya. Ustadz hanya menjelaskan bagaimana cara ya mencari peristiwa dalam teks non fiksi ya. Nah, sebelum diakhiri ya, ini ada tugas ya sebagai bentuk latihan ya mencari peristiwa dalam teks non fiksi. Ya, tadi kan kita sudah bahas tuh ya bagaimana mencari peristiwa dalam teks non fiksi. Ya, salah satunya kan dengan cara membuat pertanyaan. Nah, oleh karena itu ya silakan kalian buat 3 pertanyaan beserta jawabannya dari teks tersebut ya. Nah, untuk tugasnya ya silakan kalian kerjakan di buku tulis. Ya, hasilnya tolong fotokan ya, kemudian kirimkan ke WhatsApp ya Ustaz Rangga. Baik. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Saya tunggu tugasnya maksimal hari ini ya pukul 14.00 ya. Jika ada kendala ya silakan hubungi via WhatsApp. Itu ya penjelasan dari Ustadz ya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.